Nah, ya. Jadi inilah sebenarnya yang saya maksud tadi transformasi diri, perjalanan spiritual para sufi. Jadi perjalanan spiritual para sufi itu sebenarnya adalah eh, secara praktis adalah fana, menuju kefanaan. Nah, fana itu apa? Fana adalah ketika inilah yang ketika orang egonya sudah mulai pudar, sudah mulai luntur, sudah mulai apa namanya tidak terlalu pekat lagi, nanti ditimbali Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini baru mendengar bisikan-bisikan ilahiyah, baru mendengar apa apa namanya? Mendengar suara sukara ruhaniyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan. Nah, nggak ada nafas lagi. Nafasnya, kata nafas tidak ada lagi. Ini sudah mulai fana. Nafas seperti ini tidak tergantung ilmu loh, Dik. Maksudnya gini, misalnya ada ulama, dia kiai gitu, atau ustadz atau kiai atau apa. Dia bisa berada di sini, sangat bisa dan sangat. Nah, ini gampangnya begini. Kalau adik-adik sudah ridho terhadap diri adik-adik, namanya adik-adik rodiyah. Tapi kita kan nggak ridho kan. Nggak ridho dengan wajah kita, nggak ridho dengan nasib kita, nggak ridho dengan langkah-langkah kita sendiri ya. Kita itu sering nggak ridho sama pikiran kita, nggak ridho sama emosi kita. Maka dalam terapi-terapi sufistik yang ujungnya adalah sebenarnya bagaimana kita menerima ya. Kayak makanya nanti ada istilah istaftik kolbak. Mintalah fatwa kepada eh, apa namanya kolbumu itu kolbu yang mana? Apakah kolbu pikiran dan perasaan kita yang sini ya? Bukan. Nah, gitu ya. Itu sering salah dipahami. Jadi cahaya ilahi itu selalu, sinarnya selalu ada. Cuma dicegati ini, dicegati ego. Sehingga cahaya ilahi tidak sampai kepada diri kita yang sejati. Kita kali ini akan membahas transformasi diri ya, perjalanan spiritual para sufi. Adik-adik semua, ya Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di program ya 200 jam. Kali ini saya akan membahas satu tema yang ya ini kembali teoritik ya. Jadi ini apa masih berupa teori ya. Tapi ini teori yang sangat penting ya. Kita kali ini akan membahas transformasi diri ya, perjalanan spiritual para sufi. Jadi kalau bahasa kerennya itu transformasi diri. Nah, diri itu kalau di dalam apa? Di dalam konsep kesufian ya itu disebut nafas ya. Jadi diri itu kalau dalam konsep kesufian disebut nafas. Jadi mungkin teman-teman sufi ada yang apa namanya? Mungkin masih agak bingung antara diri, nafas, lalu nafsu itu. Nah, prinsipnya sebenarnya nafas kalau dalam apa khasanah kesufian nafas itu diri ya, bukan nafsu dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu kan ada istilah nafsu. Nah, tapi itu nggak sama dengan nafas dalam konteks kesufian, karena justru dalam konteks kesufian pusat dari perubahan itu diri, ya, pusat dari perubahan itu diri, ya, sehingga nafas itu dalam konteks sufian itu sangat penting dan sangat vital. Bahkan dia adalah pusat perubahan itu atau pusat transformasi. Nah, jadi eh, ketika seseorang itu berjalan di dalam apa perjalanan spiritual, sebenarnya yang dia lakukan adalah transformasi diri, transformasi nafasnya, ya transformasi diri. Jadi jangan dimaknani nafas itu dimaknani nafsu dalam bahasa-bahasa keseharian. Ya nanti teman-teman akan memahami tentang hakikat dari diri itu. Nah, semoga nanti ketika apa teman-teman semua memahami ini, jadi nanti kita semacam punya panduan, ya panduan
apakah perjalanan spiritual kita itu berkembang atau tidak ya. Kalau nanti memahami ini, memahami tentang transformasi diri. Jadi saya harap betul ini teman-teman perhatikan lalu muhasabah ya, diperhatikan lalu muhasabah diri kepada diri sendiri, manakah sampai di manakah perjalanan kita itu. Ya. Jadi kita akan belajar transformasi diri atau nafas ya, transformasi nafas. Mungkin kalau yang lebih, kalau dalam konteks kesubuhan bisa disebut sebagai tazkiyatun nafas. Jadi membersihkan diri ya. Dalam bahasa populer transformasi diri. Ya. Jadi nafas sekali lagi ya nafas dalam makna yang umum kita dengar atau nafsu itu sangat berbeda dengan nafas dalam konteks-konteks kesufian. Jadi orang sufi justru diri inilah yang menjadi pusatnya. Nanti ada istilah-istilah yang mungkin teman-teman harus pahami perbedaannya ya. Antara nafas, kolbu, dan ruh. Ini tiga istilah yang selalu rancu, bukan selalu, yang sangat sering rancu. Bahkan di dalam buku-buku sekalipun itu kadang-kadang kalau kan ada empat ya, empat. Kalau kita belajar anatomi sufi ya atau anatomi fisiologi kesufian, itu ada empat objek. Terminologi ada empat terminologi yang sangat penting dan harus dibedakan. Pertama tentang jasad, ini tentu sangat mudah ditapahami ya jasad ya biologi gitu. Itu sangat mudah. Lalu kedua kolbu, lalu ketiga nafas, lalu yang keempat ruh. Nah, tiga ini itu sering tumpang tindih. Saya ulangi lagi ya. Istilah ruh, nafas, kolbu itu tumpang tindih betul. Sangat tumpang tindih. Bahkan kadang-kadang terus saya sering menemukan misalnya terjemahan ya, terjemahan dari bahasa aslinya, bahasa Arab, lalu di bahasa Indonesia kan misalnya ruh sama nafas itu dimaknani sama-sama dimaknani jiwa. Ya. Padahal ruh sama nafas itu jelas berbeda. Sangat berbeda, tapi kadang-kadang dimaknani, diterjemahkan itu sama-sama dimaknani jiwa. Sehingga nanti teman-teman jika membaca sebuah apa literatur sufi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau dari bahasa lain ke bahasa Indonesia, itu membaca yang teks aslinya sama terjemahan itu beda betul. Nah, lalu karena kita nggak bisa membedakan tiga terminologi ini ya, kolbu itu sering dimaknani hati, sering dimaknani apa namanya, ya apa, sering dimaknani hati itulah kolbu itu. Lalu nafas itu sering dimaknani jiwa, ruh juga sering dimaknani jiwa. Nah, makanya kalau kita belajar ya, saya menganjurkan kalau belajar nggak usah ditranslate ya. Kalau mau mentranslate lebih bagus kalau sudah jelas ya, itu baru kita translate. Kalau belum ditranslate misalnya kayak gini nih, saya memaknainya diri karena bagi saya kalau dimaknani diri itu lebih tegas, nafas itu. Bukan bukan transformasi jiwa. Jadi tazkiyatun nafas itu kan sering dimaknani membersihkan hati. Itu juga sangat jauh dari ini ya, dari apa yang seharusnya. Karena nafas itu bukan hati. Ya, nafas itu bukan hati. Hati itu adalah alat dari nafas. Ya, jadi nafas itu punya alat namanya kolbu. Makanya manajemen kolbu. Nah, kalau manajemen kolbu bisa mungkin dimaknani manajemen hati gitu, mungkin masih masih cukup cukup anu ya, tidak terlalu jauh maknanya. Tapi kalau tazkiyatun nafas dimaknani membersihkan hati, wah itu jadi jadi membingungkan. Mungkin kalau di dalam dunia keseharian, ya dalam dunia-dunia keseharian yang adik-adik pahami, nggak masalah ya, nggak masalah karena itu dalam dunia awam gitu. Tapi kalau sudah belajar sungguh-sungguh di dalam masuk ke dalam teori-teori kesufian, nah itu jangan jangan ada tumpang tindih kalau bisa. Ya, tetapi memang di dalam prakteknya sangat banyak tumpang tindih yang terjadi, terutama antara nafas dan ruh dan kolbu ya. Kolbu, nafas, ruh itu sering banget dimaknani caranya berbeda. Nah,
Sekarang kita akan membahas transformasi diri ya. Ya, transformasi dirinya adalah ini saya tulis bahasa Indonesia biar teman-teman filosofi lebih bisa menghayati ya. Kalau di apa namanya di dalam praktek dia adalah perjalanan spiritual ya. Jadi perjalanan spiritual itu sebenarnya mentransformasi diri. Dan nanti diri itu apa? Nah, gitu ya. Diri itu rasa aku ya. Jadi aku, nah itu diri. Inilah pusat dari semuanya. Stres itu sumbernya dari diri. Bahagia sumbernya dari diri. Nah, kolbu itu alatnya. Jadi kolbu itu alat dari diri ya, bukan kolbu itu sesuatu yang apa namanya? Dia adalah infrastruktur gitu, infrastruktur dari kedirian kita. Dia bukan diri. Makanya kolbu sebenarnya dipengaruhi oleh diri ya. Tergantung diri. Makanya kalau adik-adik membaca Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfus pakai kata-kata anfus yaitu nafas bukan kolbu. Jadi perubahan itu dari rasa akunya ya bukan berpikirnya. Kalau kolbu itu bisa dimaknani pikiran dan perasaan ya. Ya. Kolbu itu bisa dimaknani pikiran dan perasaan. Kalau diri itu rasa aku. Nah, inilah semakin seseorang nanti berkembang, bertransformasi akunya, rasa akunya bertransformasi, nanti ada tahap-tahapnya ya. Ya, ya ini adalah apa tanjakan-tanjakan dalam perjalanan spiritual itu disebut transformasi diri atau nafas. Ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan apa namanya membaca dulu ayat-ayat Al-Qur'an tentang istilah-istilah nafas di dalam ayat suci ya. Misalnya ini di surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 Allah dawuh wa ma ubarri'u nafsi innan nafsal ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Nah, teman-teman bisa apa namanya melihat ada istilah di sini ya. Nah, ini ada istilah an-nafsul amarah. Nah, nanti ini adalah level terendah dari nafas kita, dari rasa aku kita. Nah, orang ketika masih berada di nafas amarah ini, egonya sangat kuat ya, rasa akunya. Ya, mungkin kita bisa apa namanya menyebutnya adalah rasa aku. Ya, amarah itu suka memerintah, jadi suka menguasai orang lain, namanya amar. Makanya ada istilah takmir, amir ya, amarah, nafsu amarah. Itu adalah nafsu yang dia selalu berpikir bahwa perubahan itu harus di luar sana. Yang berubah harus istri saya, yang berubah harus suami saya, yang berubah harus anak saya. Nah, ketika seseorang terlalu fokus perubahan di dunia luar, sebenarnya dia masih berada di nafas amarah ini. Ya, dia masih apa namanya? Sebentar ya, Dik, ya. Saya balas ini dulu ada SMS dari pasien. Nah, ya, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi di dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11 itu apa namanya? Ada ayat ini istilah nafsul amaroh. Makanya kalau di dalam apa namanya ke konteks kesufian ya itu apa teman-teman bisa melihat ada namanya nafsu amaroh. Amaroh itu nafsu yang dia sangat jauh dari pemahaman pemahaman diri ya. Nah, jadi dia itu sangat sangat egois ya. Ya, jadi gampangnya gitu. Jadi orang ini sangat egois ya. Nah, orang yang sangat egois dia perlu maka orang itu kalau egois itu kan cirinya begini ya dia. Kalau ada sesuatu yang salah, sangat sulit bagi orang-orang egois itu untuk melihat apa namanya dirinya. Dia selalu melihat di dunia luar. Makanya itu kalau junjungan kita namanya Nabi Adam, ketika ada problematika itu beliau bilangnya apa Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ini nafas amarah. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya ya.
Saya hanya ingin menunjukkan bahwa di Al-Quran itu ada istilah seperti itu gitu. Sehingga mengapa nanti ada ini, ada level. Jadi nafas itu ada yang paling bawah namanya amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah, rodiyah, mardiyah, kamilah. Ini apa ayat-ayat yang apa ada di dalam Al-Quran. Ya. Lalu misalnya ada istilah nafsu lawamah. Ini di dalam ayat surat Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Nah, ada istilah nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu maidu. Lawamah itu kalau bahasa Jawa itu maidu. Jadi kalau ada suatu kesalahan dia nyalain orang, masih nyalain orang. Jadi suka apa menghardik itu. Mas. Lawamah itu diri yang masih suka menghardik. Nah, makanya nanti ada istilah nafas lawamah. Nanti kita akan lihat ciri-cirinya ya. Yang jelas teman-teman sufi memahami bahwa istilah-istilah yang dimunculkan oleh ulama-ulama tasawuf itu istilah-istilah yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi bukan bukan istilah yang lalu dibuat sendiri gitu ya. Lalu ada lagi nafsul mulhamah namanya. Mungkin adik-adik banyak yang hafal wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada ayat gitu ya. Wa nafsin dan diri wa masawaha dan semua potensi-potensinya. Fa alhamaha. Nah, ada istilah alhama. Ya, Allah akan mengilhamkan. Inilah nafsu mulhamah. Disebut nafas mulhamah. Lalu nanti yang lebih tinggi lagi, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ada istilah nafsul mutmainnah. Nah, inilah sebenarnya perjalanan spiritual kita itu minimal nanti sampai di sini. Nah, ini perjalanan spiritual ini karena kalau orang sudah sampai di nafsul mutmainah, dia bisa berdialog dengan Allah. Orang yang akunya sudah damai, akunya sudah hening, akunya sudah suwung, akunya sudah apa khusyuk betul, ya. Jadi kita apa sampaikan di sini bahwa ketika seseorang sudah mutmainnah, sudah tumakninah, sudah tenang, sudah damai, sudah hening istilahnya, dia disebut nafsul mutmainah dan ini langsung ditimbali Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah loh. Yang ditimbali itu nafsul mutmainnah. Kalau yang ini nafsul mulhamah, nafsul lawamah, nafsul amarah, dia belum sampai di dalam, dia belum belum bisa mendengar panggilan-panggilan ilahi. Belum bisa dia dengar. Ya. Lalu ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, ada istilah radiyah. Maka nanti ada nafas radiyah wa mardiyah. Jadi ada nafas radiyah mardiyah. Lalu lanjutnya fadkhuli fi ibadi. Ini lalu disebut kamilah. Inilah kesempurnaan. Jadi kamilah itu diri yang sudah sempurna. Ketika diri ini sudah sempurna, nah, dia sudah menghamba betul dengan Allah kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya. Nah, ini jadi nanti teman-teman apa namanya akan memahami apa mengapa kok ada istilah nafsul amarah, ada nafsul lawamah, ada nafsul mulhamah, ada nafsul mutmainah, ada nafsul rodiyah mardiyah, ada nafas kamilah ya. Nah, ini pemahaman yang mendasar sehingga nanti teman-teman sufi bisa apa namanya bisa menyampaikan ya ya minimal untuk diri sendiri oh ternyata istilah-istilah nafas itu di dalam Al-Quran ada di dalam Al-Quran. Nah, nanti bisa kita lihat ya eh, perjalanan nafas itu sebenarnya menuju kefanaan. Nah, ini fana. Ketika orang ini sudah fana, sudah hening, sudah suwung ya kalau itu di bahasa itu hanya bahasa saja kita tidak perlu apa memperdebatkan ya. Ya, nanti kalau kita terjebak di bahasa itu biasanya malah tidak berkembang spiritualitasnya. Jadi kalau terjebak di bahasa lalu lupa isinya. Ya sudah, yang jelas biar mudah dipahami gitu saja ya. Bisa kalau dalam konteks kesubuhan disebut fana. Fana itu hilang kayak hening gitu. Ya suwung ya memang begitu ya. Suwung ya hening. Ya fana. Nah, ini fana. Nah, inilah yang fana total itu ketika fatuhuli fi ibadi. Masuklah kepada golongan hamba-hamba.
Dia suruh masuk, menyatu, bertauhid itu sebenarnya ya. Jadi nanti fana. Ini kita lihat kalau nafsul amaroh masih ada nafasnya. Ya, masih nafsul amarah wa ma ubari'u nafsi innan nafsala ammarotum bisu. Nah, masih ada nafasnya. Lalu lawamah juga masih ada nafasnya. Wala uksimu bin nafsil lawamah ada nafasnya ya. Lalu di nafsul mulhamah juga masih ada nafasnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha masih ada nafasnya ya, masih ada keakuan. Terus ya ayat Tuhan nafsul mutmainah masih ada aku. Cuma ini itu sudah apa namanya? Sudah di level di mana dirinya itu sudah tenang, egonya sudah damai, egonya sudah melihat diri. Dia tidak lagi, kalau yang di atas ini tuh masih melihat di luar sana, yang penting di luar sana berubah. Kalau ini enggak, kalau sudah mulai di sini ya, nanti di mutmainnah rodiyah mardiyah, ini sudah di luar sana sudah bagi dia yang paling penting adalah diri. Jadi sudah Rabbana dzulamna anfusana. Loh, anfusana. Rabbana dzulamna anfusana fa illam taghfir lana. Sudah gitu. Jadi kembalinya ke diri. Jadi nanti level nafas itu kita lihat dari situnya sebenarnya ya. Jadi kita ingin melihat diri kita, saya masih di mana sih ini itu. Nah, itu nanti bisa dilihat dari teori-teori semacam ini. Lalu perhatikan irji'i ila rabbiki radiyatam. Nah, nggak ada nafas lagi. Nafasnya, kata nafas tidak ada lagi. Ini sudah mulai fana. Ya, rodiyatam mardiyah ini namanya level nafas rodiyah. Tapi nafasnya sudah nggak ada kata-katanya. Apalagi mardiyah. Rodiyah itu ridho. Nah, ini gampangnya begini. Kalau adik-adik sudah ridho terhadap diri adik-adik, namanya adik-adik rodiyah. Tapi kita kan nggak ridho kan. Nggak ridho dengan wajah kita, nggak ridho dengan nasib kita, nggak ridho dengan langkah-langkah kita sendiri ya. Kita itu sering nggak ridho sama pikiran kita, nggak ridho sama emosi kita. Maka dalam terapi-terapi sufistik yang ujungnya adalah sebenarnya bagaimana kita menerima ya, kayak di pelajaran yang lalu. Ya, mardiyah itu diridhoi. Rodiyatam jadi ketika kita ridho kepada Allah, Allah pasti ridho kepada kita. Ya, ridho kepada Allah itu cirinya apa? Ya ridho kepada realitas yang sedang ada. Ya ridho terhadap diri kita sendiri sebenarnya. Lalu fadkhuli fi ibadi. Lah sudah nggak ada. Ini kata-katanya nafas kamilah itu namanya nafas kamilah, tapi kamilahnya nggak ada di sini. Fadkhuli fi ibadi namanya alfanya. Leburnya aku kita atau nafas kita ini sudah nafasnya sudah lebur fi akunya Allah di dalam ibadnya Allah. Ya itu ya. Ya baik. Nanti bisa diulang-ulang ya. Adik-adik nanti bisa bertanya di grup ya. Kalau memang membutuhkan pertanyaan ya. Ya baik. Kadang-kadang memang memahami seperti ini tidak mudah ya, butuh diulang-ulang, butuh dihayati gitu, ya. Nah, sekarang level nafas tadi ya. Jadi level nafas itu begini adik-adik. Ada nafas yang paling bawah itu amaroh, ya. Nafas yang paling bawah itu nafas amaroh. Lalu ketika dia bertransformasi perjalanan spiritual nanti jadi lawamah. Perjalanan spiritual semakin jernih akunya jadi mulhamah. Semakin jernih jadi mutmainnah, semakin jernih menjadi rodiyah, semakin jernih menjadi mardiyah, semakin jernih menjadi kamilah. Nah, jadi perjalanan spiritual itu sebenarnya dari apa perjalanan dari nafas nafas amaroh ini menuju kamilah, menuju diri yang sempurna atau disebut insan kamil. Dalam teks-teks sufi sering disebut sebagai insan kamil. Kalau adik-adik belajar martabat 7 gitu ada istilah insan kamil. Nah, ciri-cirinya sebenarnya begini ini sederhananya. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci ya. Orang yang amarah itu egonya egosentris mutlak. Jadi orangnya sangat egois. Egois itu apa? Pokoknya kalau ada sesuatu yang berubah harus orang. Itu pokoknya sama sekali dia nggak punya niat memperbaiki diri. Karena aku itu bener ruang sana itu. Jadi dia merasa aku ini sudah benar. Maka di dalam diri orang-orang yang nafsu amarah itu dia punya begini. Kalau aku kalah, orang lain harus kalah.
Kalau aku menang, orang lain tidak boleh menang. Ini orang kayak gini tuh pokoknya pengennya lihat orang kalah gitu. Nggak boleh orang lain menang gitu. Nah, ini sangat bagus jika kita praktekkan ini di dalam kalau yang sudah bisnis ya. Misalnya kayak saya ini. Kayak saya ini punya punya usaha pengobatan tradisional gitu. Nanti kan bagaimana perasaan kita terhadap apa namanya kalau orang bilang itu pesaing ya. Kalau dalam spiritual sebenarnya nggak ada saingan. Nggak ada saing-saingan itu nggak ada di dalam spiritualitas ya. Tetapi dalam hukum dualitas, nah itu orang itu bersaing dan pengennya aku menang orang lain kalah. Jadi kalau tempat saya ramai banyak pembeli, orang lain nggak boleh ramai. Nah itu bisa dipraktekkan seperti itu. Nah kata teorinya ini mudah. Nanti ketika teori ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita baru tahu. Oh iya ya, ternyata memang hatiku ki saya ngono. Mungkin adik-adik kalau melihat kayak gini ya gampang. Nanti saya nggak usah begitu ya. Coba nanti praktek betul pas adik-adik bisnis. Sama-sama jualan HP misalnya. Nanti ada orang lain sama-sama jualan HP, perasaanmu gimana? Nah, nanti kan perasaannya ya ini bisa di sini perasaannya itu. Ya, aku kalau aku sepi, orang lain ya harus sepi. Kalau aku rame, orang lain nggak boleh rame. Nah, itu berarti egosentris mutlak. Jadi sebenarnya perjalanan spiritual itu tidak dihitung dari ritualnya. Jadi perjalanan atau transformasi nafas itu tidak dilihat dari spiritualitasnya. Tidak dilihat dari ritualnya. Jadi tidak sholatnya seberapa banyak, puasanya seberapa banyak gitu. Bukan. Makanya kalau di dalam ayat-ayat apa namanya? Di dalam coba ya kita perhatikan. Misalnya ini kan pas pas apa namanya? Pas apa namanya? Hari Raya Kurban ya. Allah itu kan dawuh di dalam apa namanya? Di dalam Al-Quran misalnya, Allah itu dawuh gini. Nah ini salah satu ciri bahwa sebenarnya perjalanan spiritual itu bukan bukan perjalanan ritualnya. Ritual itu adalah bungkusnya, wadahnya. Yang penting isinya. Tetapi teman-teman jangan sampai salah menangkap lalu berarti wadah nggak penting loh ya, ritual nggak penting. Bukan, ritual itu ya tetap penting. Makanya di dalam ayat Al-Quran itu Allah dawuh gini, layana lallaha luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum loh. Misalnya dalam konteks korban ya, yang nyampe kepada Allah itu bukan darahnya, bukan dagingnya, bukan ritualnya, bukan bendanya, bukan materinya. Walakinna yanaluhu taqwa. Tetapi yang sampai itu ketakwaannya. Oh, suasana batinnya yang nyampe. Maka kan saya selalu bilang, Allah itu yang didengarkan rasa kita, bukan kata-kata kita. Ya. Tapi bukan berarti kata-kata tidak penting, karena kata-kata bisa menuntun rasa, gitu loh. Nah itu ya. Nah ini bahkan orang misalnya ya, nafas seperti ini tidak tergantung ilmu loh, Din. Maksudnya gini, misalnya ada ulama, dia kiai gitu, atau ustadz atau kiai atau apa, dia bisa berada di sini, sangat bisa dan sangat banyak. Ya ini tentu bukan untuk menuduh orang lain ya saya melihat diri saya sendiri adik-adik melihat dirinya sendiri gitu misalnya saya misalnya orang memanggil saya ustadz tetapi saya itu ilmu saya yang sekian itu tidak membuat saya itu ke sini bahkan saya di sini jadi kalau misalnya ini contohnya kalau ada ustadz lain yang lebih dihormati saya jadi marah karena saya lalu merasa kalah kan banyak coba ya apa persaingan-persaingan itu kiai saingannya dengan kiai, ulama saingannya dengan ulama, ya toh. Ya memang persaingan itu dengan yang sama produknya. Bakul pecel ya saingannya dengan bakul pecel, ya toh. Kan bakul pecel nggak saingan sama bakul HP, sama sama toko HP kan nggak saingan ya. Toko HP saingannya sama toko HP. Kayak saya ini pengobatan tradisional ya, apa namanya kompetitornya ya, anu sama-sama pengobatan tradisional. Kita tidak bersaing dengan warteg gitu. Kalau warteg saingannya ya warteg. Makanya ya kiai saingannya kiai, ya ustadz saingannya ustadz gitu. Dan banyak sekali orang dengan level keilmuan yang sangat tinggi dia berada di sini. Cirinya itu ini loh. Jadi cirinya itu bukan di jumlahnya, jumlah ibadahnya, jumlah ritualnya, Dek, tetapi ini.
Jadi kalau orang berada di nafas amarah itu pokoknya orang lain nggak boleh menang. Ya, kalau aku kalah orang lain harus kalah. Kalau aku menang orang lain tidak boleh menang. Nanti ketika meningkat di lawamah sudah mulai egosentris, masih egosentris tetapi melemah. Jadi tidak lagi terlalu ini. Jadi dia kalau aku kalah orang lain harus kalah. Kalau aku menang orang lain boleh menang. Lah ini lumayan. Dia masih membolehkan orang lain untuk menang. Jadi misalnya punya warung, kalau kalau adik-adik misalnya punya warung, kalau warungku sepi, warungnya orang lain harus sepi. Kalau warungku rame, warungnya orang lain nggak boleh rame. Itu berarti adik-adik di level ini spiritualitasnya. Kalau lawamah ini lumayan. Kalau warungku sepi, warungnya orang lain harus sepi. Tetapi nek warungku rame, warungnya orang lain boleh rame. Nah, itu berarti sudah lumayan naik ini. Ini sudah bertransformasi. Sudah bertransformasi nafasnya, sudah berjalan spiritual. Jadi sekali lagi ya, mencirikannya bukan pada apa namanya ritualnya ya, jumlah ritualnya bukan. Yang dilihat bukan jumlah ritual. Yang dilihat adalah ini, egonya. Semakin egoistik, semakin rendah derajat spiritualitasnya. Nanti nanti semakin fana, ya, ini di sini nanti disebut semakin fana. Egonya semakin pudar. Nah, ego semakin pudar, semakin pudar, semakin pudar, jadi fana dia. Jadi fana itu jangan apa dimaknani material ya. Fana itu keakuannya yang fana ya. Lalu nanti dia bisa naik ke mulhamah. Ya, mulhamah itu begini. Kalau aku kalah, orang lain tidak harus kalah loh. Lumayan kan? Kalau warungku sepi, warungnya orang lain tidak harus sepi. Nah, kalau warungku rame, warungnya orang lain boleh rame. Nah, ini sudah lumayan. Ini sudah mulhamah. Nafasnya sudah mulhamah. Nah, coba ini secara teoritik itu gampang loh deh. Coba ya nanti kalau adik-adik sudah berbisnis, sudah melakukan usaha, sudah misalnya di kantor, kan di kantor itu kan karirnya kan saling misalnya jadi apa di kantor tertentu kan saling bersaing tentang kenaikan cepet-cepetan naiknya karir tuh. Nah itu nggak masalah itu alamiah saja. Cuma rasamu neng di, rasamu ada di mana gitu. Kalau kalau adik-adik harus mengalahkan orang, pokoknya dia sama sekali nggak menang, walaupun kamu di situ ngibadahi paling akeh, beribadahnya paling banyak, puasanya paling banyak. Wah itu tetap di sini, tetap di sini, nggak beranjak nilai spiritualitasnya, nggak beranjak. Makanya tadi saya bilang ilmu itu tidak selalu berbanding lurus dengan perjalanan spiritual. Ya masih banyak di sini. Ya ada nggak masjid saingan sama masjid? Ya, ya ada. Ya, pondok pesantren saingan sama pondok pesantren. Nah, gitu. Nah, kalau jiwa-jiwa persaingannya makin kental, ya ini, ya berarti masih di bawah sini. Ya. Lalu nanti mutmainah. Nah, inilah perjalanan spiritual kita itu semoga nyampe di sini lah. Kalau aku kalah, orang lain tidak boleh kalah. Nah, kalau aku menang, orang lain harus menang. Oh, ini sudah tidak ego lagi. Kalau yang ini kan masih di sini semua deh. Aku ini. Tapi kalau sudah di sini ini akunya sudah mulai egosentrisnya sudah hilang. Nah, inilah yang ketika orang egonya sudah mulai pudar, sudah mulai luntur, sudah mulai apa namanya tidak terlalu pekat lagi nanti ditimbali Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, ini baru mendengar bisikan-bisikan ilahiyah, baru mendengar apa apa namanya? Mendengar suara sukara ruhaniyah. Jadi ditimbali Allah, Allah sebenarnya kan selalu nimbali kita. Allah itu kan sebenarnya selalu menyayangi kita. Cuma karena nafas kita masih di sini, itu terhalang. Nanti Rodiyah sudah ini nggak ada istilah aku kalah itu nggak ada. Jadi aku selalu menang karena kalau sudah di Rodiyah ini sebenarnya aku di sini bukan egonya lagi. Ini aku dalam artian ruhania. Ya mungkin ini agak sulit dipahami, tapi nggak mengapa nanti insya Allah suatu ketika adik-adik akan paham ya. Ini jadi ini nggak ada istilah. Kalau kita kan sehari-hari kan masih merasa kalah gitu kan. Misalnya adik-adik ikut.
lomba panjat pinang ya kalah kan, kan merasa kalah itu. Tapi orang yang di dalam Rodiah nggak pernah merasa kalah. Semua baik. Semua baik. Nggak ada istilah kalah. Nanti di level Mardiah selalu menang. Ya sudah, akunya sudah hilang ini. Akunya sudah hilang. Nggak ada. Kalau tadi kan aku, masih ada aku. Ya, masih ada aku. Kalau di Mardiah, akunya sudah hilang. Nah, kalau yang di Kamilah tidak ada. Menang kalah nggak ada lagi. Hidup itu nggak ono menang. Kalau ini masih ada istilah KBHP. Masih ada begitu. KBHP ya. Tapi kalau di sini sudah Kamilah. Nah, inilah yang aku sudah lenyap. Inilah yang disebut namanya fana. Inilah yang disebut namanya fana. Jadi memahami kefanaan itu memahami seperti ini ya. Bukan fana dalam artian biologis, bukan fana dalam artian kolbiah, bukan fana itu nggak punya keinginan, bukan. Yang fana itu rasa akunya, ya. Nah, baik ya, saya akan lanjutkan. Ini penjelasan yang menurut saya penting ya. Saya harap nanti adik-adik bisa apa memahaminya ya. Bentar. Nah, gini adik-adik. eh ini kita bicara tentang fisiologi, anatomi fisiologi sofistik ya. Saya akan menjelaskan hubungan antara cahaya ilahi atau rahmat Allah, rahmat ya sifat-sifat kasih sayang Allah ini cahaya, jasad, jasad dan kolbu ini jadi satu, biopsikologis namanya. Jadi ini namanya bio, bio itu biologi, itu jasad, lalu psikologis itu kolbu, biopsikologis dan nafas rasa aku. Nah, yang sering kita sebut sebagai ego, rasa aku, itu sebenarnya ini, jasad dan kolbu. Ini yang sering kita merasa itu aku. Itu namanya aku psikologis, bukan aku yang sejati. Semakin kuat orang di sini di egonya, ini dia semakin ke bawah. Hah? Karena apa begitu? Karena kalau ini, ego yang dibentuk oleh jasad, pikiran dan perasaan ya. Kolbu itu bisa ya, kolbu itu bisa sederhananya dimaknani pikiran dan perasaan ya. Walaupun nanti teman-teman sufi akan belajar lebih dalam tentang kolbu ya. Jadi kolbu itu ada 4 level, ada namanya solder, nanti lebih dalam namanya kolbu ini ya. Lalu ada yang lebih dalam dari kolbu namanya fuad, nanti di dalam lebih dalam dari fuad namanya lub, ya namanya lub. Nah ini nanti bahasan lebih dalam lagi, tetapi untuk saat ini mudahnya adik-adik memahami perasaan dan pikiran ya. Pikiran dan perasaan itu di mana nih kolbu, udah gitu aja dulu. Nanti ada fisiologi sufi, nanti ada mata ajar seperti itu yang adik-adik memahami lebih detail lagi tentang kolbu, level-levelnya. Ya dari soder sampai ke, kan misalnya alam nasroh laka sodrok itu soder. Lalu ada kolbu ya. Makanya nanti ada istilah istaftik kolbak. Mintalah fatwa kepada eh, apa namanya kolbumu, itu kolbu yang mana? Apakah kolbu pikiran dan perasaan kita yang sini ya? Bukan. Gitu ya. Itu sering sih salah dipahami. Nah, kadang-kadang kalau salah paham kayak gitu malah makin egoistik gitu. Ya. Menurut pikiran saya nggak begitu. Lah itu dia, saya harus menurut hati nurani. Padahal itu bukan hati nurani, deh. Nah, kita sering nggak paham hati nurani itu apa. Itu hati nurani saya. Nah, itu. Nah, karena begini, ya Dek ya. Sebenarnya cahaya ilahi ya, cahaya ilahi itu sebenarnya selalu mau mencahayai diri kita. Ini nafas ya. Jadi cahaya ilahi itu selalu, sinarnya selalu ada. Cuma dicegati ini, dicegati ego. Sehingga cahaya ilahi tidak sampai kepada diri kita yang sejati. Atau nafas ruhaniyah namanya. Nafas ruhaniyah itu nanti bisa apa kita pelajari melalui Sirul Asror ya. Di situ ada istilah ruhul jismani, ada ruwani, ruhul sultani, dan ruhul qudsi. Nah, nafas yang ruhaniyah itu sebenarnya adalah nafas yang berada di dalam ruhul qudsiyah. Nah, itu nanti ada gitu. Ya, ya baik. Memang tidak
apa namanya tidak mudah adik-adik memahami apa terminologi-terminologi semacam ini ya. Memang tidak mudah, saya sangat maklum. Tidak masalah lah kalau hari ini belum paham, tapi nanti lambat laun insya Allah adik-adik akan memahami. Nah, jadi mengapa diri kita nggak tercahayai? Itu yang menghalangi ini. Yang menghalangi adalah ego kita ini. Dihalangi oleh ego kita. Nah, itu ya. Sehingga nanti, nah ini contoh ya, nafsul amarah. Nafsul amarah itu egonya sangat kuat sehingga cahaya ilahi nggak nyampe ke sini sama sekali. Ya, nanti begitu selanjutnya sampai nafsul kamilah. Nafsu kamilah itu semua cahaya ilahi masuk ke dalam diri. Nah, ini yang orang-orang suci, para wali, para nabi ya. Ini sudah nafasnya sudah di kamilah. Itu level spiritual yang paling tinggi. Ya, jadi sebenarnya manajemen kolbu itu di sini ya. Nah, ini manajemen kolbu. Nanti tazkiyatun nafas itu adalah efek dari ketika seseorang melonggarkan apa namanya pekatnya egonya. Jadi perjalanan spiritual itu paling sederhana sebenarnya mengurangi pekatnya ego. Itu sederhananya begitu sebenarnya. Jadi ritual-ritual kita, ya ritual-ritual ibadah yang kita lakukan setiap hari kayak sholat, puasa, ya, lalu berkorban, lalu sedekah, lalu zikir itu sebenarnya apa tujuannya? Ini tujuannya agar ego ini tidak terlalu pekat. Kalau ego ini nggak terlalu pekat, cahaya ilahi masuk. Jadi cahaya ilahi itu sebenarnya ada terus. Ya cuma tertutupi oleh ego kita. Kayak sinar matahari ini kan agak ada terus kan. Matahari kan bersinar terus. Tetapi kenapa kita nggak dapat kan? Ada yang menghalangi. Nah itu. Kalau seperti ini saya di dalam ruangan yang menghalangi sinar matahari kan apa bangunannya. Kalau nanti malam yang menghalangi sinar matahari kan apa bumi yang bagian sana kan begitu. Jadi sebenarnya cahaya ilahi, sifat-sifat Allah itu abadi. Sayangnya Allah abadi, adilnya Allah abadi, rezekinya Allah abadi. Rezeki dari Allah itu terus menerus ya. Cuma kita nggak kroso gitu aja karena pekatnya ego kita. Nah ya, jadi inilah sebenarnya yang saya maksud tadi transformasi diri, perjalanan spiritual para sufi. Jadi perjalanan spiritual para sufi itu sebenarnya adalah eh, secara praktis adalah fana, menuju kefanaan. Nah, fana itu apa? Fana adalah ketika ego nggak terlalu pekat. Jadi kefanaan adalah mengurangi pekatnya ego. Semakin egonya tidak pekat, dia semakin fana. Semakin fana, nanti dia akan, kalau orang sudah apa berada di dalam kefanaan, nah itu dia masuk di dalam dunia spiritualitas yang sangat indah. Nah itu ya. Itu sebenarnya perjalanan spiritual kita itu sebenarnya begitu. Ya, ya baik adik-adik, saya kira untuk saat ini ya cukup sekian. Semoga nanti selalu akan ada praktek-prakteknya ya. Bagaimana riadoh-riadohnya. Ya, semoga apa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.